dalam gelar perkara nanti, kami meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan primary evidence ijazah Pak Joko Widodo. Karena selama ini, ijazah inilah yang menimbulkan perdebatan dan ada 8 anak bangsa yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian kalau dilimpahkan ke pengadilan akan dilakukan penuntutan. Ini kan sesuatu yang perlu terlebih dahulu diberikan kejelasan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan primary evidence, apakah memang sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Dan yang kedua, Mas Roy, Bang Rismon punya kepentingan untuk melihat dan meraba ijazah tersebut. Karena selama ini yang dituduhkan kepada Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa itu melakukan analisa-analisa ilmiah hanya berdasarkan dokumen digital. Meskipun dokumen tersebut oleh salah satu pendukung Pak Joko Widodo di salah satu televisi, kemudian saya juga hadir sebagai pembicara, sudah ditunjukkan kepada publik hasil scan ijazah Pak Joko Widodo. Dan dari hasil scan tersebut terkonfirmasi bahwa ijazah yang dipublish atau diunggah oleh Dian Sandi dan menjadi basis penelitian ilmiah Mas Roy dan Mas Roy dan Bang Rismon itu ternyata 100% tidak berbeda persis sama seperti itu. Yang ingin kami mendapatkan kepastian adalah ijazah fisiknya itu dalam gelar perkara khusus harus ditunjukkan kepada Mas Roy dan Bang Rismon dan bila perlu mereka raba itu ijazah. Seperti apa itu bahannya? Kemudian seperti apa itu pengaman kertasnya? Seperti apa itu lintasan stempelnya? Seperti apa itu fotonya? Itu poin penting yang akan kami mintakan dalam gelar perkara khusus. Jadi jelas ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diterangkan oleh koordinator tim non-litigasi kami, Pak Ahmad Kosinudin, bahwa kehadiran kami di sini itu adalah untuk menindaklanjuti dan kita mengapresiasi langkah dari Polda Metro Jaya yang telah menyebutkan bahwa kami akan mengajukan sejumlah nama. Sejumlah nama itu penting, karena apa? Satu, ya, misalnya ahli ITE. Informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi nomor 1 tahun 2024, itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang akan mengajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Rismon, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain, itu adalah pasal yang salah. Karena berulang kali biasanya mengatakan kan ijazahnya analog. Iya. Pasal 32 35 itu tentang dokumen elektronik. Gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana. Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Ya, jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu, ya, yang dulu ikut dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu ya clear apa agenda kita hari ini. Sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak yang sudah ikut membantu membersamai ibu-ibu, mak-mak, teman-teman tokoh-tokoh aliansi independen, ya, dan juga lawyer terutama yang di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga Pak Ahmad Kosinudin. Saya kira itu ya, mungkin akan disambung oleh Bang Rismon. Silakan. Oh, satu lagi dikit. Semalam ada satu acara, saya nggak nyebut TV-nya ya, yang ada seseorang yang tanpa kualifikasi yang jelas, ya, menjelaskan tentang VGGNet, menjelaskan tentang ArcFace, menjelaskan tentang FaceNet. Waduh,
itu seperti anak kecil yang barusan dapat kuliah sehari, kemudian dia nerangin. Dia nggak bisa nerangin kayak itu, kualifikasinya apa gitu loh. Dan pada acara lain sebelumnya, acara yang dipandu oleh Bang Karni, udah saya bantah itu semuanya. Hanya sayang semalam itu saya kebetulan ada kebetulan di TV lain. Gitu loh. Jadi jam yang sama, waktu yang sama, waktu yang sama, harusnya saya ada di situ kan, karena itu geser harinya bukan pada hari biasanya. Maka komitmen saya pada TV yang lain tersebut saya lakukan. Jadi jelas ya, kalau ada orang yang menerangkan tidak dengan kepandaiannya, tidak dengan keahliannya, lah itu sama aja omong. Dan satu lagi yang pasti, apapun ijazah yang tampilkan tetap tidak ada lintasan stempelnya. Semalam dia ditanya, lintasan stempelnya mana? Bingung lagi, ngomong kanan ngomong kiri.